Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perkalian aljabar dasar, perkalian aljabar berpangkat, dan perkalian bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah perkalian aljabar dasar. Untuk memahami operasi perkalian aljabar, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah cara mengalihkan konstanta dengan variabel atau suku yang mengandung variabel. Misal, konstanta A dikali dengan suku yang mengandung variabel, misal Bx. Nah, biasanya simbol kali pada operasi aljabar tidak ditulis ya, atau diganti dengan tanda titik. Sekarang kita kalikan. Ingat, yang kita kalikan hanya angka saja, berarti konstanta A dikali dengan koefisien dari Bx, yaitu B. Jadinya A kali B, X. Contoh, 4 dikali 3X. Nah, ini artinya 4 dikali 3, X, atau sama dengan 12X. Contoh yang lain, misal min 2 dikali 3Y. Yang kita kalikan konstanta dengan koefisiennya ya, yaitu min 2 kali 3, kemudian Y. Atau sama dengan min 6Y. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke konsep dasar yang kedua, yaitu cara perkalian antar variabel atau antar suku yang mengandung variabel. Misal, suku AX dikali dengan suku BY, di mana X dan Y menyatakan variabel, kemudian A dan B menyatakan masing-masing koefisiennya. Lalu, cara mengalihkannya adalah koefisien kali koefisien, variabel kali variabel, yaitu A kali B, X kali Y, atau XY. Contoh, misal 3X dikali 6Y. Nah, ini sama dengan 3 dikali 6 XY, atau sama dengan 18 XY. Contoh yang lain, misal 4X dikali 2Y dikali min Z. Nah, ini berarti koefisiennya kita kalikan semua, yaitu 4 kali 2 kali min 1. Min 1 adalah koefisien dari Z ya. Kemudian kita kalikan variabelnya, X kali Y kali Z. Atau sama dengan 4 kali 2, 8 kali min 1 min 8. Jadi min 8 X, Y, Z. Oke, kita lanjut ke konsep dasar yang ketiga ya, yaitu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian ini, kita menggunakan sifat distributif perkalian ya, baik distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi misal, jika ada konstanta A dikali dengan bentuk aljabar Bx tambah Cy, maka ini sama dengan A dikali Bx ditambah A dikali Cy, atau sama dengan ABx ditambah ACy. Contoh, misal 2 dikali 2x tambah 3y. Ini berarti 2 dikali 2x, kemudian 2 dikali 3y. 2 dikali 2x adalah 4x, kemudian 2 dikali 3y adalah 6y. Jadi 4x tambah 6y. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain. Misal 3 dikali 7x dikurang 4y. Ini berarti 3 dikali 7x, kemudian 3 dikali min 4y. Jadi sama dengan 3 dikali 7x ditambah 3 dikali min 4y. 3 dikali 7x sama dengan 21x, ditambah 3 dikali min 4y sama dengan min 12y. Positif ketemu negatif ya, jadi hasil akhirnya adalah 21x dikurang 12y. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke perkalian aljabar berpangkat. Dalam konsep dasar perkalian berpangkat, pangkat dapat dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama. Jadi misal AX pangkat M dikali dengan BX pangkat N sama dengan, ikuti konsep sebelumnya ya, yaitu koefisien kali koefisien, berarti A dikali B, kemudian variabel dikali variabel, berarti X pangkat M dikali X pangkat N. Nah, karena variabelnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadinya A kali B kali X pangkat M tambah N. Contoh, 5Z pangkat 2 dikali dengan 7Z. Kita kalikan koefisiennya, yaitu 5 kali 7, kemudian kita kalikan variabelnya Z pangkat 2 dikali Z. 5 kali 7 sama dengan 35, lalu Z pangkat 2 dikali Z, karena bilangan pokoknya sama, Z-nya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, yaitu
Z pangkat 2 tambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 35 Z pangkat 3. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain. Misal 4XY dikali 4XY pangkat 2. Caranya koefisien kali koefisien berarti 4 kali 4. Variabel kali variabel berarti XY dikali XY pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu XY ini sebenarnya X kali Y juga ya. Jadi ini artinya X kali Y kali X kali Y pangkat 2. Nah, X kali X sama variabelnya, jadi pangkatnya kita jumlahkan jadinya X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 1 dikali Y pangkat 2 itu sama dengan Y pangkat 1 tambah 2 atau Y pangkat 3. Nah, jadi inilah hasilnya, yaitu 16X pangkat 2 Y pangkat 3. Kemudian jika ada variabel berpangkat lalu dipangkatkan lagi, misal AX pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ini caranya, koefisiennya dipangkatkan dengan N, variabelnya juga dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat N kali X pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, yang perlu diingat, jika ada bilangan berpangkat atau variabel berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadi kalau bentuknya seperti ini, jadinya A pangkat N dikali X pangkat M kali N. Jadi M dan N-nya dikalikan ya. Contoh, 2X pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, berarti ini artinya koefisiennya dipangkatkan dengan 2, variabel X pangkat 3-nya juga dipangkatkan dengan 2. Jadinya 2 pangkat 2 kali X pangkat 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. X pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, artinya pangkatnya dikalikan, jadinya X pangkat 3 kali 2 atau X pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 4X pangkat 6. Jelas ya? Kita coba contoh yang lain. Misal 3X pangkat 2, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini artinya koefisien dipangkatkan dengan 2, yaitu 3 pangkat 2. X pangkat 2 juga dipangkatkan 2, jadinya X pangkat 2 pangkat 2. Y pangkat 3 juga dipangkatkan dengan 2, jadinya Y pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti pangkatnya dikalikan, jadinya X pangkat 2 kali 2 atau X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, artinya Y pangkat 3 kali 2 atau Y pangkat 6. Jadi hasil akhirnya adalah 9X pangkat 4 Y pangkat 6. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang C, yaitu perkalian antar bentuk aljabar. Pertama yang kita bahas adalah perkalian variabel dengan bentuk aljabar. Misal, variabel AX dikali dengan bentuk aljabar BY tambah CZ, di mana X, Y, Z adalah variabel, kemudian ABC adalah koefisien dari masing-masing variabel. Pada bentuk ini, kita menggunakan sifat distributif perkalian ya, jadi ini sama seperti perkalian konstanta dengan bentuk aljabar, yaitu AX dikali BY, kemudian AX dikali CZ. Jadinya, AX kali BY ditambah AX kali CZ. Misal 3X dikali 8X tambah 7Y. Berarti ini sama dengan 3X kali 8X ditambah dengan 3Y kali 7Y. Untuk tanda positif di sini menyesuaikan dengan yang ini ya. Jadi kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Lanjut kita kerjakan. 3X kali 8X, ingat konsep sebelumnya ya, yaitu koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Berarti 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian X kali X, karena sama berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu 1 tambah 1, jadinya X pangkat 2. Ditambah dengan 3X kali 7Y, berarti 3 dikali 7 sama dengan 21, lalu X kali Y. X dan Y beda ya, berarti kita tidak boleh menjumlahkan pangkatnya. Berarti hasil perkaliannya hanya sampai di sini saja, yaitu 24X pangkat 2 ditambah 21XY.
Oke, sekarang kita lanjut mengalihkan dua bentuk aljabar sederhana. Secara umum, bentuknya seperti ini ya. A ditambah B dikali C tambah D. Nah, ini sama dengan A dikali C, kemudian A dikali D, lalu B dikali C, dan B dikali D. Positif A dikali positif C, jadinya positif AC. Untuk di depan, positif tidak perlu ditulis ya. Kemudian, positif A dikali dengan positif D, hasilnya adalah positif AD. Lanjut, positif B dikali dengan positif C, jadinya nanti positif BC. Kemudian, positif B dikali dengan positif D, jadinya positif BD. Jadi, tanda positif negatifnya menyesuaikan dengan soal ya. Karena di sini semua tandanya positif, maka di hasilnya juga bertanda positif semua. Kita langsung ke contoh soal, yaitu 3x dikurang 2y dikali dengan min 2x ditambah 6y. Yang mana dulu kita kalikan, yaitu 3x dikali min 2x, lalu ditambah dengan 3x kali 6y, kemudian ditambah min 2y kali min 2x, lalu yang terakhir ditambah min 2y dikali 6y. Oke, kita kalikan satu-satu ya. Caranya kita ikuti konsep-konsep sebelumnya. Kita mulai dari 3x dikali min 2x sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 3x kali 6y atau sama dengan 18xy. Lalu ditambah dengan min 2y kali min 2x atau sama dengan positif 4xy. Kemudian ditambah min 2y dikali 6y atau negatif 12y pangkat 2. Lanjut, karena di sini ada variabel yang sama yaitu 18xy dan 4xy, berarti ini bisa kita jumlahkan ya. Hasilnya 22xy. Jadi hasil akhirnya adalah min 6x pangkat 2 ditambah 22xy. Kemudian perhatikan lagi, di sini tanda positif ketemu tanda negatif, jadinya negatif 12y pangkat 2. Oke, kita lanjut membahas perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan bentuk aljabar pada dasarnya sama dengan perkalian bentuk aljabar yang sama. Nah, ada beberapa bentuk istimewa dalam perpangkatan aljabar ya. Yang pertama adalah, jika A ditambah B lalu dipangkatkan dengan 2, maka ini sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Kemudian bentuk yang kedua, jika A dikurang B lalu dipangkatkan dengan 2, maka ini sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Dan yang bentuk ketiga, jika A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, maka ini sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kita langsung ke contoh soal ya. Misal 2x ditambah 3y kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, ini sama dengan 2x dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah 2 dikali 2x dikali 3y. Lanjut ditambah 3y dipangkatkan 2. Kita hitung 2x pangkat 2 berarti sama dengan 4x pangkat 2. Kemudian ditambah 2 dikali 2x 4x dikali lagi dengan 3y jadinya 12xy. Ditambah 3y dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 9y pangkat 2. Jadi hasil dari 2x tambah 3y dipangkatkan dengan 2 adalah 4x pangkat 2 ditambah 12xy ditambah 9y pangkat 2. Nah, contoh ini sesuai dengan bentuk yang pertama ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal A dikurang 2b dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, perhatikan caranya ya. Pertama, A dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah 2 dikali A, lalu dikali lagi dengan min 2B, kemudian ditambah min 2B dipangkatkan dengan 2. Kita hitung, A pangkat 2 tetap A pangkat 2, lalu 2 dikali A 2A, kemudian dikali negatif 2B jadinya negatif 4AB. Kemudian negatif 2B dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 4B pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 2, kemudian positif ketemu negatif jadinya negatif 4AB, lalu ditambah 4B pangkat 2. Jelas ya, jadi contoh ini merupakan bentuk perpangkatan yang kedua. Sekarang kita coba contoh yang lain lagi. Misal
3X tambah 2Y dikali dengan 3X dikurang 2Y. Nah, perhatikan, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan satu-satu ya. Kita cukup menggunakan bentuk yang ketiga. Jadi ini sama dengan 3X dipangkatkan dengan 2 dikurang 2Y dipangkatkan dengan 2. Atau sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk latihan soal-soal aljabar, ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.